Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semua, dan tidak lupa juga sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini, yaitu Ibu Fajriani Asis, SPD MSc, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi secara daring. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok saya. Saya Sri Mutiara dengan nomor induk mahasiswa 21090150024 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang keragaman dalam organisasi. Namun tentunya saya tidak sendiri, karena akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Siti Hadijah dan Masita. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Siti Hadijah. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama pada suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keberagaman terbagi atas tiga, yaitu karakteristik demografis, tingkat keberagaman yang ketiga yaitu diskriminasi. Karakteristik demografis adalah ciri yang menggambarkan perbedaan masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, suku bangsa, pendapatan, jenis keluarga, status pernikahan, lokasi, geografi, dan kelas sosial. Yang kedua yaitu tingkat keberagaman. Tingkat keberagaman terdiri atas dua. Yang pertama yaitu keberagaman level permukaan adalah perbedaan-perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, atau kecacatan yang tidak selalu memprediksikan cara orang berpikir atau merasa, tetapi dapat memunculkan stereotip tertentu. Yang kedua yaitu keberagaman level dalam, yang disebut keberagaman level dalam suatu perbedaan dalam nilai-nilai kepribadian dan preferensi kerja yang menjadi lebih penting secara progresif dalam menentukan kesamaan seiring semakin mengenal yang lain dengan baik. Yang ketiga yaitu diskriminasi adalah suatu perbuatan praktik atau kebijakan untuk memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu. Materi yang kedua yaitu karakteristik geografis. Robbins and Judge 2015 menjelaskan tentang perilaku pekerja di antaranya melalui identifikasi karakteristik geografis seperti umur, jenis kelamin, ras dan etnis, masa kerja, agama, identitas, dan budaya, di mana umur pekerja yang lebih tua dianggap memiliki kualitas yang lebih baik terhadap pekerjaannya, seperti lebih berpengalaman, memiliki etika kerja yang baik, dan komitmen terhadap kualitas. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara wanita dan pria dalam kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu ras dan etnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu cenderung lebih memihak kolega dari ras yang sama dalam melakukan evaluasi kinerja, keputusan promosi, dan kenaikan gaji. Yang keempat yaitu agama. Individu yang religius beranggapan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menunjukkan kepercayaannya di tempat kerja, sehingga orang lain yang memiliki kepercayaan berbeda mungkin akan
merasa keberatan. Yang terakhir yaitu orientasi seksual adalah pola ketertarikan seksual kepada orang-orang dari lawan jenis atau gender, jenis kelamin yang sama atau gender, atau untuk kedua jenis kelamin atau lebih dari satu gender. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, yang ketiga adalah keberagaman kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas individu saat ini untuk melakukan berbagai dalam sebuah pekerjaan. Kemampuan tugas keseluruhannya esensinya dibangun oleh dua set faktor intelektual dan fisik. Kemudian kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental, umumnya memperoleh lebih banyak uang dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian kemampuan mental general. Kemampuan mental general adalah faktor kecerdasan secara keseluruhan yang dihasilkan oleh korelasi positif antara dimensi kemampuan intelektual spesifik. Pekerjaan berbeda-beda dari sisi permintaannya atas kemampuan intelektual. Riset secara konsisten menunjukkan sebuah korelasi antara kemampuan kognitif dan kinerja. Kemudian kemampuan fisik. Kemampuan fisik yaitu kapasitas untuk melakukan tugas yang menurut stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik yang sama. Meskipun perubahan alami pekerjaan menyebabkan kemampuan intelektual semakin meningkat, untuk banyak pekerja, kemampuan fisik telah dan akan tetap bernilai. Kemudian peran disabilitas. Pentingnya kemampuan dalam bekerja tanpa menciptakan masalah saat kita mencoba untuk memformulasikan kebijakan tempat kerja yang mengakui keragaman dari sisi status disabilitas. Seperti yang telah kita catat, mengakui bahwa individu memiliki kemampuan berbeda yang dapat dipertimbangkan dalam membuat keputusan perekrutan tidaklah problematis. Kemudian materi keempat yaitu strategi manajemen keragaman. Manajemen keragaman adalah proses dan program di mana manajer membuat setiap orang sadar dan sensitif pada kebutuhan dan perbedaan yang lain. Manajemen keragaman membuat setiap orang lebih sadar dan sensitif pada kebutuhan dan perbedaan lainnya. Ditandai dengan fakta bahwa program keragaman mengikut sertakan dan dimaksudkan untuk setiap orang. Kemudian menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerjaan yang beragam. Suatu metode peningkatan keragaman tenaga kerja untuk menerjemahkan pesan rekrutmen yang spesifik pada kelompok demografis yang kurang diwakili dalam tenaga kerja. Riset telah menunjukkan bahwa wanita dan kelompok minoritas memiliki minat yang lebih pada pemberi kerja yang memberikan peluang untuk menonjolkan komitmen akan keragaman dalam materi rekrutmen mereka. Kemudian keragaman dalam kelompok. Tim yang beragam atau yang homogen yang paling efektif bergantung pada karakteristik kepentingan. Keragaman demografis tidak kelihatan baik membantu maupun melukai kinerja tim secara umum. Di sisi lain, tim dari individu-individu yang sangat intelijen,
hati-hati, dan tertarik bekerja dalam tim lebih efektif. Oleh karena itu, keragaman dalam variabel-variabel ini mungkin menjadi sebuah hal yang masuk akal untuk mencoba membentuk tim yang menggabungkan anggota-anggota dengan kecerdasan, ketelitian, dan minat bekerja dalam tim yang lebih rendah. Kemudian program keragaman efektif. Program keragaman efektif memiliki 3 komponen yang nyata, yaitu mereka mengajarkan manajer mengenai kerangka kerja legal bagi peluang pekerja yang sama dan mendorong perlakuan adil atas semua orang tanpa memandang karakteristik demografisnya. Yang kedua yaitu mereka mengajarkan manajer bagaimana sebuah tenaga kerja yang beragam akan lebih baik dalam melayani pasar yang beragam dari klien dan pelanggan. Kemudian yang ketiga, mereka mempercepat praktik perkembangan pribadi yang mengeluarkan ahli dan kemampuan semua pekerja, mengakui bagaimana perbedaan perspektif dan menjadi cara bernilai untuk meningkatkan kinerja. Sekian dari saya silakan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Masita. Itulah beberapa materi yang dapat kelompok kami sampaikan dan dapat saya tarik kesimpulan bahwa pentingnya bagi seorang manajer untuk dapat mengenali dan memanfaatkan perbedaan untuk memaksimalkan para pekerjanya. Jadikanlah sebuah perbedaan tersebut menjadi keragaman yang menuju satu tujuan yang lebih baik bagi perusahaan. Selain itu, kita juga dapat mengenal stereotip dan memahami sebagaimana fungsinya dalam tatanan organisasi. Kita dapat mengenali 2 bentuk utama keberagaman tenaga kerja. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya Sri Mutiara dan kedua rekan saya, Siti Hadijah dan Masita, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.